Sugeng rawuh, sedulur kabeh, mugi sedoyo tansah pinaringan kesehatan, ketenangan batin, lan rezeki kang berkah. Kita kumpul lagi di sini, dalam suasana yang tenang, ngerembuk hal-hal yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh makna. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi kelapangan hati, dijauhkan dari kesulitan, dan dituntun menuju jalan yang terang lan berkah. Amin. Panjenengan pernah merasa di keluarga, entah kenapa, semua masalah seringnya jatuh ke panjenengan? Ketika ada konflik, panjenengan yang diminta menengahi. Ketika keluarga butuh keputusan besar, panjenengan yang ditanya duluan. Padahal mungkin panjenengan tidak pernah minta jadi yang paling tua atau paling berkuasa. Kalau iya, bisa jadi, panjenengan lahir di weton Pahing. Weton yang satu ini dikenal para sepuh Jawa sebagai weton pemimpin alami. Orang-orang Pahing bukan sekadar membawa aura kuat, tapi juga titisan tanggung jawab. Mereka ditakdirkan menjadi penyangga utama bagi keluarganya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, monggo, panjenengan bantu saya dulu. Tekan tombol like, supaya energi baik dari video ini bisa nyebar ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe, biar panjenengan nggak ketinggalan wejangan Jawa berikutnya. Dan, tulis di kolom komentar, saya lahir di Pahing. Atau, saya kirim doa untuk keluarga saya dan penonton lain. Biar doa panjenengan jadi bagian dari energi baik video ini. Weton Pahing adalah salah satu weton yang dianggap kuat dalam hitungan Jawa. Energinya tinggi, semangatnya besar, dan jiwanya keras, tapi lembut di dalam. Orang kelahiran Pahing biasanya punya aura pemimpin, entah disadari atau tidak. Dalam primbon Jawa, Pahing sering dihubungkan dengan simbol api, penuh tenaga, menyala, dan tidak mudah padam. Mereka punya semangat hidup yang menular. Dan kalau diarahkan dengan benar, bisa jadi penggerak besar dalam keluarga. Nah, kali ini kita akan bahas 5 pertanda weton Pahing, yang menunjukkan bahwa panjenengan memang ditakdirkan jadi tokoh penting dalam keluarga. Bukan karena ego, tapi karena itu sudah bagian dari laku hidup dan titipan Gusti. Pertanda pertama, panjenengan selalu jadi tempat bersandar. Salah satu tanda paling kuat dari orang yang lahir di weton Pahing adalah kecenderungannya menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Tidak peduli muda atau tua, entah sadar atau tidak, orang Pahing selalu membawa aura pengayom. Mereka ini sering jadi tempat curhat, tempat mencari solusi, bahkan tempat pelarian di saat orang lain merasa buntu. Mungkin panjenengan sendiri pernah merasa, semua orang datang meminta bantuan, tapi jarang ada yang benar-benar memahami kelelahan panjenengan. Namun, begitulah kodrat batin orang Pahing, mereka dilahirkan bukan untuk hidup ringan, tapi untuk menjadi tiang. Para sepuh Jawa bilang, Pahing iku dudu wong biasa, nanging pancer wong akeh. Artinya, orang Pahing sering menjadi pusat keseimbangan bagi lingkungannya. Ketika orang di sekitarnya kalang kabut, mereka tetap tenang. Ketika keluarga sedang goyah, mereka berusaha menjaga agar tidak pecah. Padahal di dalam hatinya sendiri, seringkali mereka juga sedang berjuang keras untuk tetap kuat. Energi orang Pahing ibarat bara api, hangat, tapi juga membakar dirinya sendiri jika tak dijaga. Karena sering menanggung beban orang lain, mereka kadang lupa bahwa dirinya juga manusia yang punya batas. Tak jarang, mereka jatuh sakit setelah membantu banyak orang. Bukan karena fisiknya lemah, tapi karena batinnya kelelahan menampung terlalu banyak rasa. Panjenengan yang lahir di hari Pahing mungkin sering merasa, kok aku sing kudu tanggung kabeh, yo? Padahal banyak saudara. Tapi kalau ada masalah, selalu panjenengan yang dimintai pendapat. Kalau keluarga sedang sulit, panjenengan yang dicari duluan. Itulah tanda bahwa aura panjenengan memang membawa rasa aman bagi orang lain. Dan rasa aman itu sangat jarang. Makanya, tanpa sadar orang-orang menggantungkan diri pada panjenengan. Tapi ingatlah wejangan para leluhur, ngayomi ora ateges melupakan awakmu dewe. Menjadi pelindung bukan berarti melupakan diri sendiri. Orang Pahing harus belajar menata batas, tahu kapan menolong, kapan beristirahat. Karena jika terus-menerus menampung beban orang lain tanpa menenangkan diri, hati bisa menjadi berat dan pikiran mudah lelah. Cara terbaik menjaga keseimbangan bagi orang Pahing adalah dengan menenangkan diri lewat doa dan kesunyian.
Duduk sebentar di pagi hari sambil menarik napas dalam, atau menyendiri di malam tenang untuk merenung dan berdoa. Dengan begitu, energi yang terserap dari banyak orang bisa kembali netral. Karena pada dasarnya, kekuatan orang Pahing bersumber dari batinnya yang tenang. Kelebihan menjadi tempat bersandar juga berarti Gusti menitipkan tanggung jawab besar pada panjenengan. Bukan tanpa alasan panjenengan dilahirkan di hari Pahing. Karena Gusti tahu, hanya orang yang kuat batinnya yang mampu menanggung peran berat ini. Jadi kalau kadang merasa sendirian, jangan kecewa. Itu bukan karena dilupakan, tapi karena panjenengan dipilih. Menjadi tempat bersandar berarti panjenengan adalah pancer, keluarga, pusat putaran yang menjaga semua tetap seimbang. Maka jaga hati, jangan mudah goyah oleh omongan orang, jangan juga memendam semuanya sendiri. Berbagilah dengan Gusti lewat doa. Karena doa orang Pahing yang tulus, konon, suaranya lebih nyaring sampai ke langit. Dan ingatlah, ketika orang lain datang padamu untuk bersandar, itu berarti panjenengan punya cahaya yang mereka percayai. Maka tetaplah jadi cahaya, tapi jangan biarkan dirimu padam. Karena keluarga dan orang-orang yang panjenengan cintai, sangat bergantung pada sinar itu. Pertanda kedua, kata-kata panjenengan didengar dan diikuti. Ada hal menarik tentang orang yang lahir di weton Pahing, kata-katanya punya daya. Mereka bisa bicara dengan cara sederhana, tapi maknanya dalam. Kadang satu kalimat saja sudah cukup membuat orang lain berpikir panjang. Itulah sebabnya para sepuh bilang, tuture wong Pahing iku garing, nanging nancep. Artinya, ucapan orang Pahing tidak bertele-tele, tapi sering melekat di hati orang lain. Panjenengan mungkin pernah menyadari hal ini, ketika panjenengan menasihati seseorang, entah keluarga atau teman, ucapan panjenengan sering dianggap paling bijak. Kadang mereka baru sadar maknanya setelah beberapa waktu, tapi akhirnya mengakui bahwa nasihat panjenengan memang benar. Itu bukan kebetulan, karena orang Pahing lahir dengan wibawa alami. Wibawa yang tidak dibuat-buat, tapi tumbuh dari dalam diri karena kejujuran dan keteguhan hati. Dalam dunia spiritual Jawa, wibawa bukan hanya soal penampilan atau jabatan. Wibawa sejati adalah getaran batin yang membuat orang lain menaruh hormat tanpa dipaksa. Dan energi itu kuat sekali pada weton Pahing. Mereka berbicara dengan tenang, tapi auranya memancarkan ketegasan. Mereka jarang marah, tapi kalau sudah berbicara dengan nada serius, semua orang diam. Karena kata-kata mereka mengandung niat yang jelas, tidak bercabang. Namun, di balik kekuatan itu, ada tanggung jawab besar yang sering tidak disadari. Kata-kata orang Pahing bisa menjadi doa, bisa juga jadi panah. Kalimat yang keluar dari mulut mereka membawa energi. Kalau diucapkan dengan niat baik, bisa menguatkan, menenangkan, bahkan membawa berkah bagi yang mendengarnya. Tapi kalau diucapkan dalam marah, bisa menimbulkan luka dalam, bahkan malapetaka kecil bagi diri sendiri. Para sepuh mengingatkan, lamun ngomong nganggo nesu, energie ilang. Artinya, ketika berbicara dengan amarah, kekuatan spiritual dalam kata-kata akan pudar. Maka orang Pahing diajarkan untuk berbicara dengan rasa, bukan dengan ego. Kalau marah, diamlah dulu. Kalau kecewa, tenangkan hati. Karena begitu ucapan keluar tanpa kendali, sulit untuk ditarik kembali. Dalam keluarga, panjenengan mungkin sering dianggap sebagai suaranya rumah. Kalau panjenengan tenang, suasana rumah ikut tenang. Kalau panjenengan mulai meninggi, yang lain ikut gelisah. Itu karena getaran energi ucapan panjenengan memengaruhi seluruh lingkungan. Jadi kalau ingin rumah damai, mulai dari menenangkan lidah. Kalau ingin keluarga kompak, mulai dari berbicara dengan lembut. Tapi bukan berarti orang Pahing harus selalu diam. Justru sebaliknya, mereka harus berani bicara ketika kebenaran perlu disuarakan. Sebab Gusti memberi mereka lidah yang kuat bukan untuk menghakimi, tapi untuk menuntun. Kata-kata orang Pahing sering menjadi pengingat bagi keluarga yang sedang goyah, dan penuntun bagi orang-orang yang kehilangan arah. Mereka bisa menasihati tanpa menyakiti, menegur tanpa mempermalukan. Itulah wibawa sejati, lembut tapi menggetarkan. Kadang, orang Pahing tidak sadar bahwa apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Misalnya, berkata, nanti rezekimu lancar, lalu benar-benar terjadi. Atau berkata, hati-hati di jalan,
dan orang yang diingatkan benar-benar terhindar dari bahaya. Ini karena kata-kata mereka membawa kekuatan batin. Dan semesta sering menjawab sesuai getaran niat itu. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, sebab setiap ucapan adalah doa yang berjalan. Satu lagi hal yang penting, orang pahing mudah membuat orang lain percaya. Ketika mereka bicara, ada ketulusan di sana. Itu sebabnya mereka cocok menjadi pemimpin, guru, pembimbing, atau kepala keluarga. Tapi jangan biarkan kepercayaan itu berubah menjadi kesombongan. Gunakan kemampuan berbicara itu untuk membangun, bukan menjatuhkan. Karena seperti wejangan sepuh, tutur becik iku luwih awet tinimbang sandhangan apik. Ucapan yang baik lebih abadi daripada pakaian indah. Jadi kalau panjenengan lahir di hari pahing, dan merasa ucapan panjenengan sering didengar, itu tanda bahwa Gusti menitipkan amanah besar di lidah panjenengan. Gunakanlah dengan hati-hati, penuh rasa, dan dengan niat baik. Karena bagi orang pahing, kata-kata bukan hanya alat untuk berbicara, tapi jembatan antara batin dan kenyataan. Pertanda ketiga, selalu menjadi penengah saat keluarga konflik. Satu hal yang paling sering terjadi pada orang yang lahir di weton pahing adalah, mereka selalu ditarik untuk menengahi. Di mana ada pertengkaran, di situ biasanya ada orang pahing yang akhirnya ikut menyelesaikan. Entah konflik antar saudara, orang tua dan anak, bahkan antara teman kerja sekalipun, entah bagaimana, orang pahing selalu berada di tengah-tengahnya. Bukan karena mereka suka ikut campur, tapi karena energi mereka memang membawa vibrasi penenang. Para sepuh Jawa dulu menyebut orang pahing sebagai wong panglimbang rasa, orang yang bisa menimbang perasaan. Artinya, mereka tidak terburu-buru menilai benar salah, tapi mencoba memahami dulu apa yang dirasakan masing-masing pihak. Karena itu, mereka sering dipercaya untuk menjadi penengah yang adil. Weton pahing ibarat air di tengah bara api. Kalau suasana panas, kehadiran mereka bisa mendinginkan. Kalau emosi sudah tinggi, satu kalimat dari mereka bisa membuat orang-orang kembali sadar. Tapi peran sebagai penengah bukan peran ringan. Kadang orang pahing harus memendam perasaannya sendiri demi menjaga ketenangan. Mereka sering harus bersabar, menunda kemarahan, bahkan mengalah meski benar. Karena mereka tahu, ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, melawan tanpa senjata, menang tanpa merendahkan. Mereka tidak mencari kemenangan, tapi mencari keseimbangan. Panjenengan mungkin pernah mengalami, saat semua orang di rumah marah, panjenengan yang diminta bicara. Atau ketika dua saudara berselisih, panjenengan yang ditelepon untuk menengahi. Kadang rasanya capek, apalagi kalau panjenengan sendiri tidak terlibat masalah itu. Tapi begitulah takdir orang pahing. Menjadi jembatan yang menyatukan, bukan tembok yang memisahkan. Kelebihan orang pahing ada pada kemampuannya membaca situasi tanpa banyak bicara. Mereka bisa tahu kapan harus diam, kapan harus memberi nasihat. Dan ketika berbicara, suaranya tenang, tapi tegas. Nada suaranya tidak memaksa, tapi menenangkan. Inilah yang membuat orang lain sulit untuk menolak, karena mereka merasa didengarkan, bukan diadili. Sebuah kemampuan langka yang tidak dimiliki banyak orang. Namun, peran penengah juga membawa ujian tersendiri. Kadang orang yang sudah mereka bantu justru tidak tahu terima kasih, atau malah menganggap mereka ikut campur. Kalau sudah begitu, orang pahing sering menarik diri, merasa kecewa, bahkan merasa tidak dihargai. Tapi para sepuh bilang, sawang ane wong iku beda-beda, nanging kabecikan ora perlu disawang wong. Artinya, jangan biarkan kebaikan bergantung pada pengakuan orang lain. Kebaikan sejati tidak butuh tepuk tangan, cukup disaksikan oleh Gusti. Dalam spiritual Jawa, menjadi penengah bukan sekadar peran sosial, tapi tugas batin. Mereka dipercaya alam untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau tidak ada orang seperti pahing, dunia akan cepat panas oleh ego. Jadi, setiap kali panjenengan berhasil mendamaikan orang lain, anggaplah itu sebagai amal rasa, amal yang tidak terlihat, tapi besar nilainya. Karena orang yang bisa menenangkan hati orang lain, sebenarnya sedang menyalurkan energi Gusti yang lembut. Untuk menjaga energi penyeimbang ini, orang pahing perlu menjaga batin tetap netral. Jangan terlalu memihak, jangan terlalu larut dalam emosi orang lain.
Kalau terlalu sering menyerap energi pertengkaran tanpa membersihkan diri, hati bisa cepat letih. Maka penting untuk punya waktu hening setelah setiap konflik selesai. Bisa dengan mandi air bunga, menyalakan dupa ringan sambil berdoa, atau sekadar duduk diam sambil menarik napas dalam. Itu cara sederhana untuk menetralkan batin dari energi panas yang tertinggal. Perlu diingat juga, menjadi penengah bukan berarti harus selalu benar. Kadang panjenengan juga bisa salah. Tapi yang membuat orang Pahing istimewa adalah kemampuannya untuk belajar dari kesalahan tanpa gengsi. Mereka tidak memaksakan kehendak, tapi mencari titik temu. Dan karena sikap itulah, orang-orang akhirnya menaruh hormat, bukan karena takut, tapi karena merasa aman. Maka kalau panjenengan lahir di hari Pahing dan sering jadi penengah, itu bukan kebetulan, tapi panggilan jiwa. Panjenengan adalah penjaga harmoni. Orang yang dikirim Gusti untuk menyalakan kembali ketenangan di tengah kebisingan dunia. Teruslah menjalankan peran itu dengan sabar. Karena setiap langkah kecil untuk mendamaikan orang lain akan kembali menjadi kedamaian bagi diri panjenengan sendiri. Pertanda keempat, sering mengalami ujian berat tapi selalu selamat. Kalau panjenengan lahir di weton Pahing, mungkin sering merasa hidup ini seperti naik turun, kadang tenang, kadang kacau. Saat baru saja merasa lega, datang lagi cobaan baru. Tapi ajaibnya, entah bagaimana, panjenengan selalu bisa keluar dari setiap masalah. Kadang caranya tak masuk akal, tapi selalu ada jalan. Nah, itulah pertanda keempat, bahwa Gusti menempatkan orang Pahing sebagai jiwa kuat yang digembleng langsung oleh kehidupan. Para sepuh Jawa percaya, orang Pahing itu ora gampang ambruk. Sekeras apapun badai hidup, mereka punya daya tahan yang sulit dijelaskan. Bahkan ketika orang lain menyerah, orang Pahing justru sedang menata langkah untuk bangkit. Karena di dalam dirinya ada cipta lankarsa, kekuatan untuk terus bergerak, meski tanpa pegangan. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi tak pernah benar-benar hancur. Tapi mengapa hidup orang Pahing jarang tenang? Para sepuh bilang, Gusti yen tresna, mesti gembleng. Kalau Tuhan sayang, justru diberi ujian. Karena jiwa orang Pahing punya peran besar dalam keluarga dan sekitarnya. Maka jiwanya harus kuat lebih dulu sebelum memikul tanggung jawab itu. Ibarat baja yang ditempa dalam api. Semakin sering diuji, semakin tajam dan kokoh jadinya. Kadang ujian itu datang lewat kehilangan. Kehilangan pekerjaan, hubungan, atau bahkan orang yang dicintai. Kadang lewat kekecewaan, dikhianati, disalahpahami, atau diperlakukan tidak adil. Tapi di balik semua itu, ada maksud yang lebih dalam. Gusti sedang ngajari ngerasa kakek lara tanpa nesu, lan sabar tanpa ngeluh. Mengajarkan bagaimana tetap berdiri tanpa kebencian, dan tetap tersenyum meski sedang terpuruk. Banyak orang Pahing yang hidupnya berubah total setelah melewati satu titik balik besar. Misalnya, dulu keras kepala, tapi setelah kehilangan, jadi lebih lembut. Dulu materialistis, tapi setelah bangkrut, jadi lebih bijak dan sederhana. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah proses penyadaran, cara semesta menyiapkan panjenengan agar lebih matang. Karena tanpa proses itu, panjenengan tidak akan bisa menjalankan takdir besar yang sudah digariskan. Dan uniknya, setiap kali orang Pahing terjatuh, akan selalu ada pertolongan kecil yang datang tiba-tiba. Kadang dari orang tak dikenal, kadang dari kejadian yang tidak disangka. Inilah yang disebut rezeki alus, rezeki lembut yang datang dari arah yang tidak terlihat. Gusti tidak pernah meninggalkan mereka, hanya sedang melatih agar bisa lebih percaya. Sebab orang Pahing itu sebenarnya punya tali batin yang kuat dengan Yang Maha Kuasa. Doa mereka cepat sampai, asal diucapkan dengan tulus. Tapi hati-hati, ada sisi lain dari ujian hidup orang Pahing. Mereka mudah merasa lelah kalau terlalu sering menahan diri tanpa menenangkan hati. Karena itu, penting untuk punya waktu hening. Duduk diam, tarik napas panjang, bicara pada Gusti dengan cara yang paling sederhana. Kadang cukup bilang, Gusti, aku kesel, dan biarkan air mata keluar. Tidak apa-apa. Itu bukan kelemahan, justru tanda bahwa hati panjenengan masih hidup. Ketika orang Pahing mampu melewati ujian demi ujian dengan sabar, mereka akan berubah menjadi pribadi yang sangat berwibawa. Orang lain akan merasakan ketenangan dari wajah mereka,
meski tidak tahu cerita di baliknya. Itulah aura pahlawan keluarga. Bukan karena kaya, bukan karena pintar bicara, tapi karena sudah kenyang dengan rasa, jatuh, luka, bangkit, lalu berdamai. Jadi, kalau panjenengan merasa hidup penuh cobaan, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin Gusti sedang berkata pelan. Aku wis percaya, saiki giliran kowe ngerti kekuatanmu. Karena bagi orang Pahing, setiap ujian adalah bentuk cinta dari langit. Cinta yang tidak manis di awal, tapi indah di akhir. Cinta yang menjadikan panjenengan bukan sekadar manusia biasa, tapi penopang keluarga yang ditempa langsung oleh tangan Gusti. Pertanda kelima, rezeki dan energi panjenengan menular ke keluarga. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari orang yang lahir di weton Pahing adalah kemampuan mereka untuk menjadi pembawa berkah bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Bukan hanya lewat uang atau harta, tapi lewat energi positif dan daya hidup yang menular. Para sepuh dulu sering berkata, Pahing iku sumur berkah, sing cedhak mesti oleh ademe. Artinya, orang Pahing itu seperti sumber air. Siapapun yang dekat akan ikut merasakan kesejukan dan keberkahannya. Panjenengan mungkin tidak menyadari, tapi coba perhatikan. Ketika panjenengan sedang semangat dan berpikiran positif, suasana rumah terasa ringan. Keluarga jadi akur, pekerjaan mengalir, dan rezeki seperti datang tanpa disangka. Namun saat panjenengan sedang murung atau banyak pikiran, energi di rumah ikut berat, suasana cepat tegang. Ini bukan mistik, tapi getaran batin, karena orang Pahing punya energi spiritual yang kuat dan memengaruhi lingkungannya. Itulah kenapa para sepuh menasihati orang Pahing untuk menjaga pikirannya agar tetap jernih dan hatinya bersih. Karena kalau batin orang Pahing keruh, keluarga bisa ikut merasa tidak tenang. Sebaliknya, kalau mereka rajin bersyukur, banyak berdoa, dan tidak mudah marah, rumah tangga mereka biasanya tentram, bahkan membawa hoki bagi saudara-saudara lain. Dalam istilah kejawen, disebut pancer rejeki. Artinya, mereka adalah poros yang menyalurkan energi rezeki bagi keluarga. Banyak cerita di masyarakat Jawa bahwa ketika orang Pahing sukses, keluarga besarnya ikut terdongkrak. Usaha saudara lain jadi lancar, rumah tangga orang tua lebih damai, bahkan adik-adiknya mendapat kemudahan. Semesta seperti mengalirkan berkah lewat satu pintu, pintu orang Pahing. Tapi tentu, pintu itu hanya terbuka kalau pemiliknya ikhlas. Begitu orang Pahing mulai sombong, iri, atau pelit, energi itu bisa terhenti seketika. Rezeki orang Pahing memang tidak selalu besar, tapi selalu cukup. Dan kalau mereka berbagi, rezekinya tidak pernah habis. Panjenengan mungkin pernah memberi sedikit uang pada orang lain, tapi esoknya rezeki datang 2 kali lipat. Itulah hukum alam yang berjalan lewat energi kebaikan. Semakin sering memberi, semakin deras alirannya. Karena sejatinya, energi Pahing adalah energi ngalir, bukan nyimpen. Semakin disalurkan, semakin jernih dan deras. Selain membawa rezeki material, orang Pahing juga membawa rezeki batin. Mereka adalah sosok yang membuat orang di sekitarnya merasa tentram, optimis, dan bersemangat lagi. Kadang cukup dengan hadir, orang lain sudah merasa tenang. Bahkan tanpa banyak bicara, aura mereka memberi kesan aman. Itu sebabnya, dalam keluarga besar, orang Pahing sering dijadikan panutan. Mungkin tidak diminta, tapi semua melihat pada mereka saat butuh arah. Namun perlu diingat, menjadi pembawa berkah bukan berarti bebas dari ujian. Justru karena rezeki mereka bisa memengaruhi banyak orang. Maka hidupnya sering diuji, agar tetap rendah hati dan tidak menyalahgunakan anugerah itu. Kalau mereka mulai tinggi hati, biasanya Gusti memberi peringatan halus. Rezeki tersendat, hati gelisah, atau muncul masalah kecil yang memaksa untuk kembali sadar. Semua itu bukan hukuman, tapi pengingat bahwa berkah besar harus dijaga dengan kebersihan niat. Para sepuh dulu punya ritual ringan bagi orang Pahing untuk menjaga aliran rezekinya. Setiap malam Jumat Pahing, nyalakan dupa atau kemenyan secukupnya, sambil membaca doa syukur. Tidak perlu panjang, cukup ucapkan dari hati. Gusti, mugi berkasing panjenengan titipke ora mung kanggo aku, nanging kanggo kabeh kulawargaku. Itu saja sudah cukup. Doa sederhana tapi tulus seperti itu bisa memperkuat getaran pemberi berkah
dalam diri panjenengan. Dan satu lagi, rezeki terbesar orang Pahing bukanlah harta, tapi keberadaan mereka sendiri. Mereka hadir membawa keseimbangan, menenangkan hati keluarga, menumbuhkan semangat, dan membuka jalan bagi banyak orang. Maka jangan pernah merasa kecil. Mungkin panjenengan tidak punya segalanya, tapi panjenengan jadi alasan keluarga bisa bertahan. Dan itu adalah karunia yang jauh lebih besar daripada kekayaan dunia. Jadi, kalau panjenengan lahir di hari Pahing dan sering melihat orang sekitar ikut terbantu saat panjenengan bahagia atau sukses, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa panjenengan ditakdirkan menjadi saluran berkah, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga dan sesama. Jaga niat, jaga hati, dan teruslah berbagi. Karena semakin banyak kebaikan yang panjenengan sebar, semakin luas pula berkah yang Gusti limpahkan lewat tangan panjenengan. Nah, sedulur, dari 5 pertanda tadi, kita bisa belajar satu hal besar. Menjadi tokoh penting di keluarga bukan tentang kekuasaan, tapi tentang ketulusan. Orang Pahing ditakdirkan memikul peran besar. Bukan karena mereka paling hebat, tapi karena hati mereka paling kuat. Kalau panjenengan merasa hidup sering berat, itu bukan hukuman, tapi proses. Karena sebelum menjadi pelindung, panjenengan harus ditempa agar paham arti sabar dan tanggung jawab. Jadi, teruslah jadi orang baik, meski tidak selalu dipahami. Teruslah sabar, meski sering diuji. Karena Gusti Oranet lali karo wong sing niate beciklan atine resik. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo bantu tekan like, share, dan subscribe. Biar makin banyak sedulur Jawa yang tercerahkan tentang makna weton lan laku urip. Tulis di komentar, "Saya bangga lahir di Pahing." Atau, "Saya doakan semua keluarga diberi kedamaian dan rezeki berkah." Mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan, keluarga yang rukun, rezeki sing lancar, lan hati sing tansah tentrem. Sampai jumpa di wejangan selanjutnya. Tetep eling lan waspada.